Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Malam itu, angin berhembus lembut menyapu halaman pondok pesantren Tebu Ireng, Jombang. Langit penuh bintang menjadi saksi bisu ketika Gus Dur duduk di hadapan para santri dan jamaah yang berkumpul. Suara beliau lembut namun tegas, mengisi udara dengan hikmah. Akan datang seorang Gus di masa depan, ujar Gus Dur, matanya berbinar penuh misteri. Ia akan membawa rahmat besar bagi umat. Tapi ingat, rahmatnya bukan hanya dalam bentuk yang kasat mata. Kata-kata itu memunculkan keheningan di antara jamaah. Beberapa berbisik, mencoba menafsirkan maksud dari ramalan tersebut. Siapa gerangan Gus yang dimaksud? Kapan ia akan datang? Gus Dur hanya tersenyum, lalu menyesap teh hangat di cangkir kecilnya. Tidak ada yang berani bertanya lebih jauh, karena mereka tahu Gus Dur sering berbicara dengan bahasa simbol. Ketika jamaah mulai bubar, seorang santri mendekati Gus Dur dengan hati-hati. Gus, bagaimana kami tahu siapa yang Anda maksud? Tanyanya dengan nada ragu. Gus Dur menepuk pundak sang santri dan berkata, jangan khawatir, nanti semesta akan memberi tanda. Tugas kalian hanya tetap belajar dan berbuat baik. Malam itu, pesantren diliputi rasa penasaran yang akan terus membekas di hati mereka. Di sebuah desa terpencil di Jawa Timur, tangisan seorang bayi pecah di subuh yang hening. Bayi itu lahir di keluarga sederhana yang dikenal sangat taat beragama. Ayahnya, Pak Soleh, adalah seorang petani, sementara ibunya, Bu Maryam, seorang perempuan tangguh yang menjadi panutan kaum ibu di desa. Bayi itu diberi nama Ikdam, yang berarti keberanian. Sejak kecil, Ikdam sudah menunjukkan sifat yang berbeda dari anak-anak lain. Ia lebih sering merenung dan memiliki kebiasaan duduk di bawah pohon besar di belakang rumah sambil memandangi langit. Meski hidup dalam keterbatasan, keluarga Ikdam selalu menanamkan nilai-nilai keikhlasan dan syukur. Bu Maryam sering berkata, enak, kalau kita dekat dengan Allah, rezeki selalu cukup. Ketika Ikdam mulai belajar mengaji, gurunya sering terkesima dengan kecerdasannya. Anak itu mampu menghafal surah-surah panjang dalam waktu singkat. Namun, lebih dari sekadar kecerdasan, Ikdam juga memiliki hati yang lembut. Ia sering membantu teman-temannya yang kesulitan membaca Al-Quran. Meski masih kecil, Ikdam mulai menjadi harapan bagi keluarganya dan desa kecil itu. Setelah menyelesaikan pendidikannya di pesantren besar, Ikdam memutuskan untuk kembali ke desanya. Ia tidak membawa harta berlimpah atau gelar tinggi, tetapi membawa satu hal yang berharga, semangat untuk berbagi ilmu dan keikhlasan. Di sebuah lahan kosong milik keluarganya, ia mendirikan sebuah pondok kecil yang diberi nama Pondok Al-Ikhlas. Awalnya, hanya beberapa anak desa yang datang untuk mengaji. Dengan tikar seadanya, Gus Ikdam, sebutan baru yang diberikan warga, mengajarkan Al-Quran dan akhlak. Para santri tinggal di bilik-bilik sederhana yang dibangun dari bambu. Namun, kesederhanaan itu tidak mengurangi semangat mereka untuk belajar. Pondok Al-Ikhlas mulai dikenal sebagai tempat yang penuh keberkahan. Gus Ikdam tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga mengajak santrinya untuk bercocok tanam dan membantu warga desa. Belajar agama itu penting, tapi jangan lupa bahwa kita juga harus bermanfaat bagi sekitar, katanya suatu hari. Dalam waktu singkat, pondok itu menjadi pusat kehidupan spiritual dan sosial desa, membawa secercah harapan di tengah keterbatasan. Di suatu sore, seorang ibu datang ke Pondok Al-Ikhlas dengan air mata mengalir. Ia membawa anak perempuannya yang terkulai lemah, tubuhnya panas karena demam yang tidak kunjung turun. Gus, tolong anak saya. Dokter sudah menyerah, kata ibu itu dengan suara bergetar. Gus Ikdam mengangguk tenang, meminta segelas air, lalu membacakan doa dengan penuh kehusyukan. Setelah itu, ia menyerahkan air tersebut kepada sang ibu. Minumkan ini kepada anakmu. Jangan berhenti berdoa kepada Allah, karena kesembuhan hanya miliknya, katanya. Sang ibu menurut, meski hatinya masih diliputi keraguan. Malam itu, anaknya mulai menunjukkan tanda-tanda membaik, dan keesokan harinya, ia sudah dapat bermain seperti biasa. Kabar itu segera menyebar ke seluruh desa.
Orang-orang mulai memandang Gus Ikdam sebagai sosok yang diberkahi. Namun, Gus Ikdam selalu menegaskan bahwa dirinya hanya perantara. Keajaiban itu bukan milik saya, tapi milik Allah. Kita hanya hambanya, katanya dengan rendah hati. Meski begitu, nama Gus Ikdam semakin harum sebagai ulama yang penuh keberkahan. Rama adalah seorang pemuda yang baru beberapa bulan menjadi mualaf. Ia merasa hidupnya hampa meski telah memeluk Islam. Suatu malam, ia bermimpi bertemu seorang ulama yang wajahnya bersinar seperti bulan. Ulama itu memanggilnya dengan lembut dan berkata, datanglah ke sebuah pondok di desa kecil. Di sana, kau akan menemukan cahaya. Ketika Rama terbangun, ia merasa dorongan kuat untuk mencari pondok yang dimaksud. Setelah bertanya-tanya, ia mendengar tentang pondok Al-Ikhlas dan memutuskan untuk pergi ke sana. Pertemuan pertama Rama dengan Gus Ikdam begitu menggetarkan. Rama, mimpimu adalah petunjuk. Allah telah memilihmu untuk menempuh jalannya, kata Gus Ikdam dengan senyum hangat. Rama mulai belajar di pondok Al-Ikhlas. Ia menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Perlahan, hatinya berubah. Ia menjadi lebih tenang dan penuh rasa syukur. Gus Ikdam tidak hanya menjadi guru bagi Rama, tetapi juga seorang pembimbing spiritual yang membantunya memahami makna kehidupan. Mimpi Rama menjadi awal dari perjalanan baru yang membawa cahaya bagi dirinya dan banyak orang lainnya. Keberadaan Gus Ikdam semakin dikenal luas setelah serangkaian keajaiban yang tak mampu dijelaskan akal manusia. Suatu hari, seorang petani datang ke pondok Al-Ikhlas dengan wajah cemas. Sawahnya yang hampir panen terancam gagal karena kemarau panjang. Dengan penuh harap, ia memohon Gus Ikdam untuk berdoa. Gus Ikdam hanya tersenyum dan berkata, mari kita sholat istisqa bersama. Keesokan harinya, hujan turun deras membasahi sawah-sawah yang kering. Tidak hanya itu, banyak orang datang dengan berbagai persoalan hidup, penyakit, utang, atau masalah keluarga. Doa-doa Gus Ikdam, dengan izin Allah, sering menjadi jawaban. Suatu kali, seorang pedagang yang hampir bangkrut karena barang dagangannya terbakar, meminta pertolongan. Gus Ikdam mendoakannya agar diberi rezeki pengganti. Tak lama setelah itu, pedagang itu mendapat pesanan besar dari luar kota yang melampaui kerugiannya. Namun, Gus Ikdam tetap merendah di tengah sanjungan. Semua ini bukan dari saya, melainkan dari Allah, katanya kepada jamaah. Ia terus mengingatkan bahwa karomah bukanlah untuk pamer, melainkan tanda keagungan Allah yang hanya diberikan kepada hamba yang tulus. Keajaiban-keajaiban itu justru membuat Gus Ikdam semakin rendah hati, dan pondok Al-Ikhlas menjadi tempat berlindung bagi hati yang gundah. Suatu hari, seorang kiai tua datang ke pondok Al-Ikhlas. Wajahnya dipenuhi kebijaksanaan, namun sorot matanya menyimpan rasa ingin tahu. Ia telah mendengar ramalan Gus Dur bertahun-tahun lalu dan berita tentang Gus Ikdam membuatnya ingin memastikan sesuatu. Ketika bertemu Gus Ikdam, kiai itu langsung merasa ada sesuatu yang berbeda. Aura kedamaian memancar dari wajah Gus muda itu. Kiai, apa gerangan yang membawa Anda jauh-jauh ke sini? Tanya Gus Ikdam dengan sopan. Kiai itu tersenyum dan menjawab, aku ingin bertemu dengan seorang Gus yang katanya penuh berkah. Apa benar engkau memiliki karomah? Gus Ikdam menggeleng pelan. Segala sesuatu datangnya dari Allah. Saya hanya hamba biasa yang berusaha ikhlas, jawabnya rendah hati. Malam itu, kiai tua itu mengamati Gus Ikdam lebih dalam. Ia melihat bagaimana Gus Ikdam melayani santri, memberikan ilmu dengan penuh cinta, dan tidak pernah mengutamakan dirinya sendiri. Ketika kiai itu berpamitan keesokan harinya, ia berkata, aku percaya, engkaulah sosok yang diramalkan. Tetaplah rendah hati, nak. Ujianmu belum selesai. Suatu pagi, seorang dermawan kaya dari kota datang ke pondok Al-Ikhlas. Ia membawa koper besar berisi uang tunai. Gus, ini untuk membantu pondok Anda agar bisa lebih besar dan megah. Anggap saja sebagai sedekah saya, katanya dengan nada bangga. Gus Ikdam memandang koper itu sejenak, lalu tersenyum. Terima kasih atas niat baik Anda, tapi saya tidak bisa menerimanya. Dermawan itu terkejut. Kenapa, Gus? Uang ini bisa membantu banyak hal. Gus Ikdam menjelaskan dengan lembut, pondok ini dibangun atas dasar keikhlasan. Jika ada uang yang berlebihan, saya khawatir itu akan mengurangi keberkahan dan menimbulkan fitnah. Kami hanya membutuhkan cukup, tidak lebih. Penolakan itu membuat sang dermawan terdiam, tapi juga menyadarkan bahwa kebaikan tidak selalu diukur dari materi. Kabar penolakan Gus Ikdam menyebar ke masyarakat,
menambah kekaguman mereka. Orang-orang mulai melihatnya sebagai ulama yang benar-benar menjaga kesederhanaan dan prinsip. Apa yang tidak bisa dibeli dengan uang adalah keikhlasan, diucap seorang santri kepada teman-temannya, mengingat pelajaran dari gurunya. Pada suatu malam, seorang lelaki datang dengan wajah penuh dendam. Ia bercerita bahwa tanahnya dirampas oleh seorang penguasa yang sewenang-wenang. Dengan suara bergetar, ia memohon, Gus, tolong doakan agar orang itu mendapat balasan setimpal. Saya sudah terlalu lama menderita. Gus Ikdam terdiam, hatinya bergolak. Ia tahu bahwa Islam menganjurkan doa kebaikan, bukan keburukan. Setelah berpikir sejenak, Gus Ikdam berkata, marilah kita berdoa, bukan agar ia celaka, tetapi agar Allah melembutkan hatinya dan mengembalikan apa yang menjadi hakmu. Lelaki itu tampak kecewa, tapi ia tetap mengikuti doa Gus Ikdam. Beberapa hari kemudian, penguasa yang zalim itu tiba-tiba memutuskan untuk mengembalikan tanah yang telah dirampasnya, tanpa alasan yang jelas. Orang-orang percaya bahwa doa Gus Ikdam adalah penyebabnya. Namun, Gus Ikdam berkata, doa itu senjata orang yang teraniaya, tapi jangan pernah meminta keburukan. Biarkan Allah yang memberi keputusan terbaik. Kejadian itu menjadi pelajaran bagi banyak orang tentang pentingnya sabar dan doa yang tulus. Pemimpin desa yang terkenal zalim dan korup merasa gelisah selama berminggu-minggu. Ia sering bermimpi buruk tentang seorang ulama berjubah putih yang datang menegurnya. Dalam mimpi itu, ulama tersebut berkata, hentikan perbuatanmu, atau kehancuran akan menimpamu. Setiap kali terbangun, ia merasa ketakutan. Akhirnya, ia memutuskan untuk mencari ulama yang ada dalam mimpinya. Setelah mendengar tentang Gus Ikdam, ia datang ke Pondok Al-Ikhlas. Ketika bertemu Gus Ikdam, ia terkejut karena wajahnya persis seperti ulama dalam mimpinya. Dengan suara bergetar, ia berkata, Gus, saya ingin bertobat. Saya telah banyak merugikan masyarakat. Gus Ikdam menerima tobatnya dengan tulus dan membimbingnya untuk mengembalikan hak-hak masyarakat yang dirampas. Setelah itu, pemimpin desa itu berubah menjadi pribadi yang lebih adil dan peduli. Masyarakat melihatnya sebagai bukti nyata dari hidayah Allah melalui Gus Ikdam. Pondok Al-Ikhlas kini menjadi simbol perubahan dan harapan bagi banyak orang. Popularitas Gus Ikdam yang semakin meluas tidak hanya mendatangkan pujian, tetapi juga kecemburuan dari beberapa tokoh agama lainnya. Mereka merasa tersaingi oleh perhatian yang diberikan masyarakat kepada Gus Ikdam. Desas-desus mulai tersebar, menuduhnya sebagai seorang yang memanfaatkan agama untuk mencari popularitas dan kekayaan. Beberapa bahkan menyebarkan cerita bahwa keajaiban yang terjadi di sekitarnya hanyalah kebetulan belaka atau sihir. Berita-berita buruk itu akhirnya sampai ke telinga Gus Ikdam. Beberapa santrinya yang setia datang dan berkata, Gus, kami tidak tahan mendengar fitnah ini. Mengapa Anda tidak meluruskan semua tuduhan mereka? Gus Ikdam hanya tersenyum dan menjawab, kebenaran akan berbicara pada waktunya. Tugas kita adalah tetap berbuat baik dan mengandalkan Allah untuk menjaga kehormatan. Namun, jauh di dalam hatinya, fitnah ini menjadi ujian berat yang membuatnya terus-menerus bermunajat kepada Allah. Keraguan mulai tumbuh di antara segelintir masyarakat. Sebagian yang dulu mengaguminya kini mulai menjauh, meski masih banyak yang tetap setia. Gus Ikdam menyadari bahwa ujian ini adalah bagian dari perjalanan seorang hamba yang ingin mendekat kepada Allah. Fitnah itu seperti api, jika tanya kepada para santri. Ia bisa membakar kita jika kita marah, tapi ia juga bisa memurnikan iman kita jika kita sabar. Di tengah fitnah yang mengguncang, Gus Ikdam menemukan pelipur laranya dalam sujud panjang di malam hari. Ketika semua orang terlelap, ia bangun dan meluangkan waktunya untuk berdialog dengan Allah. Air matanya seringkali membasahi sajadahnya, memohon agar diberi kekuatan untuk menghadapi cobaan dan tetap berada di jalan yang lurus. Suatu malam, saat ia tengah berdoa, seorang santri yang bangun untuk mengambil air wudhu tidak sengaja melihat Gus Ikdam. Santri itu tertegun melihat gurunya menangis dengan penuh penghayatan. Ia mendengar Gus Ikdam berucap, Ya Allah, jangan biarkan hati ini mengeras karena fitnah. Jadikan aku alat untuk menyebarkan kebaikan MU, dan lindungilah aku dari kesombongan. Esok harinya, santri itu menceritakan apa yang dilihatnya kepada teman-temannya. Mereka semakin yakin bahwa Gus Ikdam bukanlah seperti apa yang dituduhkan orang-orang. Doa malam yang dilakukan Gus Ikdam tidak hanya menjadi sumber kekuatannya, tetapi juga menginspirasi para santri untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Di suatu pagi yang cerah, seorang pria kaya bernama Pak Rusdi datang ke Pondok Al-Ikhlas. Pak Rusdi dikenal sebagai orang yang sering menindas orang-orang miskin dengan kekuasaannya. Warga heran melihat kedatangannya.
Dengan wajah lesu, Pak Rusdi menemui Gus Ikdam. "Gus," katanya dengan suara bergetar, "saya datang untuk memohon ampun. Beberapa malam terakhir, saya bermimpi buruk. Dalam mimpi itu, saya selalu melihat wajah Anda menegur saya atas segala kezaliman yang saya lakukan." Gus Ikdam menyambutnya dengan senyuman. "Pak Rusdi, tobat adalah jalan menuju rahmat Allah. Jangan fokus pada mimpi buruk Anda, tapi fokuslah pada niat Anda untuk berubah." Pak Rusdi menunduk, menyesali semua perbuatannya. Dengan bimbingan Gus Ikdam, ia mulai memperbaiki hidupnya. Ia mengembalikan tanah yang pernah dirampasnya dan membantu masyarakat dengan hartanya. Perubahan Pak Rusdi menjadi pembuktian lain dari doa-doa Gus Ikdam yang tulus. Masyarakat yang tadinya ragu mulai kembali percaya. Mereka menyadari bahwa fitnah tidak akan mampu menutupi cahaya kebenaran yang perlahan memancar dari hati Gus Ikdam yang penuh keikhlasan. Dengan semakin banyaknya pengikut, beban Gus Ikdam semakin bertambah. Pondok Al-Ikhlas kini menjadi tempat belajar bagi ratusan santri dari berbagai daerah. Kebutuhan pondok pun meningkat, namun Gus Ikdam tidak pernah meminta-minta kepada orang lain. Ia lebih memilih hidup sederhana dan bekerja keras bersama santri-santrinya untuk memenuhi kebutuhan pondok. Namun, beberapa santri mulai merasa prihatin. "Gus, mengapa Anda tidak menerima bantuan dari orang-orang kaya? Itu bisa meringankan beban kita," tanya salah seorang santri. Gus Ikdam tersenyum dan berkata, harta yang tidak ikhlas hanya akan membawa fitnah. Pondok ini harus dibangun dengan keikhlasan agar keberkahannya tetap terjaga." Ketulusan Gus Ikdam menginspirasi banyak orang untuk ikut berkontribusi. Warga desa mulai membantu dengan menyumbangkan bahan makanan atau tenaga. Pondok itu menjadi simbol pengorbanan dan gotong royong, membuktikan bahwa kesederhanaan tidak pernah menjadi halangan untuk mencapai keberkahan. Di suatu malam yang hening, Gus Ikdam merasakan sesuatu yang berbeda saat ia sedang berdoa. Dalam keheningan itu, ia mendengar bisikan lembut yang berkata, engkaulah wali yang diramalkan." Bisikan itu membuatnya tersentak. Ia merasa tubuhnya bergetar, bukan karena bangga, tetapi karena rasa takut akan tanggung jawab besar yang menyertainya. Hari-hari berikutnya, Gus Ikdam semakin banyak merenung. Ia sering menghabiskan waktu sendirian di bawah pohon besar di belakang pondok. Para santri yang melihatnya bertanya-tanya, tetapi mereka tidak berani mengganggu. Dalam hatinya, Gus Ikdam terus memohon petunjuk kepada Allah. "Ya Allah, jika ini benar, kuatkanlah aku. Jangan biarkan aku terlena oleh ujian ini." Meskipun bisikan itu terus terngiang, Gus Ikdam memilih untuk merahasiakannya. Ia tahu bahwa takdir yang besar memerlukan kerendahan hati dan kesungguhan dalam berbuat baik. "Aku hanyalah hamba biasa," ia ucapnya dalam hati, dan jika Allah memilihku, itu semata-mata karena rahmat-Nya. Di tengah kekaguman masyarakat atas karomah yang sering terjadi di sekitar Gus Ikdam, ia selalu menegaskan bahwa semua itu hanyalah kehendak Allah. Suatu hari, ketika seorang santri bertanya, Gus, bagaimana Anda bisa melakukan hal-hal luar biasa itu?" Gus Ikdam tersenyum dan menjawab, Anakku, aku tidak pernah melakukan apa-apa. Semua keajaiban yang kau lihat hanyalah bukti kekuasaan Allah. Aku hanya perantara." Dalam salah satu ceramahnya, Gus Ikdam mengingatkan masyarakat tentang bahaya mengandalkan manusia. "Jangan jadikan aku sebagai tempat bergantung," katanya. "Tergantunglah hanya kepada Allah. Aku ini hanyalah hamba yang tak berdaya tanpa rahmat-Nya. Jika kalian ingin keajaiban dalam hidup, maka carilah Allah dengan hati yang ikhlas." Kata-katanya sederhana, tetapi menyentuh hati para pendengar. Keikhlasan Gus Ikdam menjadi panutan bagi banyak orang. Ia menolak sanjungan berlebihan dan memilih hidup dalam kesederhanaan meski banyak yang ingin memberinya kekayaan. Keikhlasan adalah kunci, katanya kepada para santrinya. Jika kita ikhlas, Allah akan memberikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan. Fitnah terhadap Gus Ikdam semakin meluas. Kali ini, tuduhan yang lebih berat muncul, mengatakan bahwa ia menyalahgunakan pengaruhnya untuk memperkaya diri. Beberapa orang bahkan datang dengan bukti palsu, mencoba menjatuhkannya. Namun, Gus Ikdam memilih untuk tetap diam. "Biarlah Allah yang menjadi hakim," katanya kepada santri-santrinya yang khawatir. Meskipun fitnah itu melukai hatinya, Gus Ikdam tidak berhenti mengajarkan ilmu agama. Ia justru semakin giat mendidik para santri tentang pentingnya sabar dan tawakal. "Cobaan ini adalah bagian dari perjalanan kita menuju Allah," katanya. "Jika kita tetap berpegang pada kebenaran, maka kebenaran itu sendiri yang akan membela kita."
Sikapnya yang tenang membuat para santri semakin hormat dan percaya kepadanya. Mereka melihat bagaimana Gus Ikdam tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan, tetapi selalu menjawabnya dengan kebaikan. Fitnah itu, alih-alih melemahkan pondok, justru semakin mempererat hubungan antara Gus Ikdam dan para pengikutnya. Waktu berjalan, dan orang-orang yang mencoba menjatuhkan Gus Ikdam satu persatu mendapatkan balasan atas perbuatannya. Seorang tokoh agama yang menyebarkan fitnah mendapati dirinya kehilangan kepercayaan masyarakat setelah terungkap bahwa ia memalsukan bukti untuk menjatuhkan Gus Ikdam. Yang lain, seorang penguasa lokal yang iri hati, jatuh miskin karena bisnisnya gagal total. Namun, Gus Ikdam tidak pernah merasa puas melihat mereka mendapat balasan. Aku tidak pernah berdoa untuk keburukan mereka, katanya. Aku hanya memohon kepada Allah agar kebenaran terungkap. Semoga mereka mendapatkan hidayah. Sikapnya ini membuat banyak orang semakin yakin bahwa Gus Ikdam adalah sosok yang benar-benar ikhlas. Para pengikutnya semakin bertambah. Mereka percaya bahwa keadilan ilahi telah berpihak kepada Gus Ikdam. Tetapi, bagi Gus Ikdam, semua yang terjadi adalah ujian. Jangan pernah merasa menang atas musibah orang lain, katanya. Karena hakikatnya, kemenangan sejati adalah ketika kita mampu memaafkan. Di tengah badai fitnah dan cobaan, Gus Ikdam terus menjadi pelita bagi orang-orang di sekitarnya. Ketika para pembencinya kehabisan cara untuk menjatuhkannya, mereka mulai melihat kebesaran hati Gus Ikdam. Beberapa bahkan datang untuk meminta maaf atas kesalahan mereka. Gus, kami telah salah menilai Anda, kata salah seorang dari mereka. Gus Ikdam menerima permintaan maaf mereka dengan senyuman hangat. Kehidupan di Pondok Al-Ikhlas kembali tenang. Gus Ikdam tidak pernah menyimpan dendam kepada siapapun, dan ini menjadi teladan bagi para santri dan masyarakat. Cahaya kebaikan tidak akan pernah padam oleh kegelapan, katanya dalam salah satu pengajiannya. Jika kita tetap sabar dan istiqomah, Allah akan menunjukkan jalan keluar dari setiap masalah. Keberkahan terus menyelimuti Pondok Al-Ikhlas. Orang-orang dari berbagai daerah datang untuk belajar, tidak hanya tentang agama, tetapi juga tentang kesabaran dan keikhlasan. Gus Ikdam menjadi simbol harapan bagi mereka yang sedang berjuang melawan kegelapan hidup. Pada suatu malam yang penuh ketenangan, Gus Ikdam bermimpi bertemu dengan sosok Gus Dur. Dalam mimpinya, Gus Dur tersenyum dan berkata, "Enak, sekarang waktunya ramalan itu terungkap. Jadilah rahmat bagi umat, seperti yang telah ditakdirkan." Gus Ikdam terbangun dengan hati berdebar, tetapi ia merasa damai. Ia tahu bahwa mimpi itu adalah isyarat bahwa perjalanannya telah mencapai puncaknya. Kabar tentang Gus Ikdam terus menyebar, dan masyarakat semakin sadar bahwa ia adalah sosok yang diramalkan oleh Gus Dur bertahun-tahun sebelumnya. Namun, Gus Ikdam tetap merendah. "Aku hanyalah seorang hamba yang berusaha menjalankan amanah Allah," katanya kepada para pengikutnya. "Jika ada kebaikan di dalam diriku, itu semata-mata karena rahmat-Nya." Ramalan itu menjadi pesan spiritual yang mendalam bagi umat. Gus Ikdam tidak hanya menjadi simbol kebijaksanaan dan keikhlasan, tetapi juga teladan bagaimana seseorang seharusnya menghadapi ujian hidup. Dengan rendah hati, ia terus membimbing masyarakat menuju jalan Allah, menjadikan dirinya rahmat bagi siapa saja yang mengenalnya.